Kisah gugurnya Jayakartika dalam Perang Suksesi Jawa III. Dalam Perang Suksesi Jawa III ada seorang panglima pemberani bernama Jayakartika. Jayakartika seorang mantri dari Kadipaten yang mengabdi kepada Pangeran Adipati Anom. Dia berasal dari sebuah desa bernama Ngendo. Meski hanya seorang perwira menengah, kemampuan tempur Jayakartika sangat mumpuni. Para bupati dari kubu Pangeran Mangkubumi sangat was-was dalam menghadapi Jayakartika, sehingga perlu menyusun sebuah strategi khusus untuk mengalahkannya. 6 bupati Sukowati harus turun tangan hanya untuk membunuh seorang Jayakartika. Berikut kisah tewasnya Jayakartika menurut Serat Babad Giyanti, karya Raden Ngabei Yasadipura I. Alkisah pasukan Pangeran Mangkubumi yang keluar dari negeri Surakarta dan mandiri di tanah Sukowati kian kuat. Pangeran sudah mengangkat beberapa bupati dan menjalankan pemerintahan sendiri, tetapi belum menyebut dirinya sebagai raja. Gelar yang dipakai adalah Pangeran Adipati Sukowati. Kumpeni yang menyadari kekuatan Pangeran Adipati Sukowati berusaha membujuk dengan iming-iming tanah Sukowati seluas 3.000 cacah dan 30.000 cacah lain lagi sebagai tambahan di Monconegoro. Namun Pangeran Adipati Sukowati tidak goyah. Para rat kumpeni dan gubernur jenderal menjadi jengkel dan memutuskan untuk menghentikan perlawanan Pangeran Adipati Sukowati dengan kekuatan militer. Sukowati lalu diserbu dengan 10.000 prajurit dipimpin Mayor Sakeber. Pangeran Adipati Sukowati telah mengetahui kedatangan musuh. Sebelum pasukan Sakeber tiba, Pangeran mengirim ekspedisi militer untuk mendahului menyerang kota Surakarta. 3 bupati, Suryonagara, Masronggo Wirasantiko, dan Jayadirja berusaha masuk kota dan membakar-bakar pemukiman warga. Seorang mantri Kadipaten bernama Jayakartika bersama beberapa orang pengiringnya berusaha menghalau pasukan ketiga bupati Sukowati. Tetapi tidak terjadi kontak senjata, karena 3 bupati Sukowati yang lain bersiap membackup serangan di luar kota. Jayakartika kemudian melaporkan kepada sang raja bahwa pasukan Sukowati di bawah pimpinan 6 bupati sedang bersiap menyerang kota. Sang raja kemudian menugaskan Jayakartika untuk berjaga di Wonokarta untuk mengawasi pergerakan musuh. Di pihak lain, para bupati Sukowati khawatir terhadap Jayakartika. Meski hanya seorang mantri, Jayakartika tangguh dan berani. Kemampuan tempurnya juga luar biasa. Adipati Puger bahkan memberi kesaksian. Ketika terjadi perang Pacino, Jayakartika sanggup menewaskan 35 prajurit Cina sendirian. Masronggo Wirasantiko menyatakan tidak takut. Dia kemudian mengajukan strategi untuk mengalahkan Jayakartika. Dikatakan, meski berani, Jayakartika seorang pemarah dan tidak sabaran. Kelemahan itu akan dipakai untuk mengalahkan Jayakartika. Masronggo minta Adipati Puger sebagai pemimpin pasukan Sukowati memerintahkan untuk menjarah wilayah sekitar Wonokarta. Adipati Puger juga mengirim surat kepada Jayakartika untuk memintanya bergabung ke kubu Pangeran Adipati Sukowati. Tanah di sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu seluas 10.000 cacah akan diserahkan kepada Jayakartika jika dia mau bergabung. Juga akan diberi nama Adipati Jayabinangun. Jayakartika tersinggung dan segera mengerahkan pasukan. Sejumlah 1.600 prajurit dia pimpin di bagian dada. Bagian sayap kiri ditempati Tumenggung Raja Menggolo dengan 600 prajurit dan bagian sayap kanan ditempati pasukan paramiliter dari Pengging sejumlah 447 prajurit. Pasukan Sukowati menyambut serangan Jayakartika. Tumenggung Jayadirja, Ngabei Ahmad Saleh, dan Ngabei Singodirja menempati sayap kanan dengan membawa 200 prajurit. Tumenggung Ronodiningrat dan Tumenggung Pusporono menempati sayap kiri dengan membawa 200 prajurit berkuda. Tumenggung Suryonagara dan Masronggo dipersiapkan akan menghadapi Jayakartika di bagian dada. Adipati Puger sebagai komandan perang pasukan Sukowati telah memberi aba-aba menyerang. Kedua sayap pasukan Sukowati menerjang dengan ganas.
Dalam waktu singkat, sayap Tumenggung Raja Menggala telah porak-poranda. Ki Tumenggung melarikan diri ke Surakarta. Sayap pasukan Pengging juga sudah hancur oleh Ronodiningrat dan Pusparana. Kini tinggal Jayakartika di bagian dada yang tersisa. Mas Ronggo dan Suwandi Suryanagara bersiap maju menyerang. Jayakartika diingatkan oleh seorang kerabatnya agar mundur untuk mencari bantuan, tetapi tidak menggubris. Dengan telanjang dada, Jayakartika terus maju mendekati musuh. Ada gunung kecil yang membuat laju pasukannya terhenti. Mas Ronggo yang melihat Jayakartika telanjang dada mengimbangi. Dia menyubek dan membuang pakaiannya. Kedua panglima sudah berhadapan dan siap tempur. Sementara itu, Ronodiningrat yang telah menyelesaikan tugasnya di sayap kiri segera nimbrung ke bagian dada. Jayadirja sudah bergerak dari sayap kanan ke bagian dada juga. Jayakartika telah dikepung oleh pasukan 6 Bupati Sukawati. Tumenggung Ronodiningrat menembak. Tidak kena Jayakartika, tapi mengenai seorang kerabatnya dan langsung tewas. Dari arah samping, Jayadirja menyodok Jayakartika. Tak goyah, tetapi seketika pening kepalanya. Ketika sadar, dia mengambil tombak pendek dan mengamuk. Pasukan Sukawati terus memojokkan Jayakartika. Tembakan senapan mengarah padanya dari berbagai penjuru. Suwandi Suryanagara terus menghujaninya dengan anak panah. Para Bupati Sukawati terus menembaki. Tombak pendek Jayakartika tiada guna. Tak kuat lagi menahan gempuran musuh, Jayakartika yang perkasa tewas. Kepala Jayakartika dipenggal dan diaturkan kepada Pangeran Adipati Sukawati. Tapi pangeran tidak berkenan menerima. Pangeran mengembalikan kepala Jayakartika agar disatukan dengan badannya dan dikirimkan kepada keluarganya di Surakarta. Seketika kota Surakarta hujan tangis. Para penghuninya ciut hati karena panglima andalan mereka yang pemberani telah tewas. Pangeran Adipati Sukawati ikut bersedih dan sangat menyayangkan kematian Jayakartika. Meski sekarang menjadi musuh, Pangeran Adipati Sukawati mengakui bahwa Jayakartika seorang prajurit yang cakap, perwira, dan pemberani. Dahulu ketika Pangeran Adipati Sukawati masih mengabdi di Surakarta, si Jayakartika menjadi andalan sang pangeran. Sudah sering berperang melawan musuh bersama-sama. Kini bekas pembantunya itu telah tewas sebagai musuh. Inilah yang membuat Pangeran Adipati Sukawati sangat bersedih. Demikian kisah kematian Panglima Surakarta yang pemberani, Ngabei Jayakartika.